Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sidik Nufazak dengan NIM D104121101. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel usability oleh Jacob Nielsen. Usability. Jacob Nielsen mendefinisikan usability sebagai ukuran kualitas pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan produk atau sistem, apakah itu sistem web, aplikasi, perangkat lunak, teknologi bergerak, maupun peralatan-peralatan lain yang dioperasikan oleh pengguna. Variabel dari usability terdiri dari 5, yaitu learnability, efficiency, memorability, error, satisfaction. Penting untuk disadari bahwa usability tidak tunggal, properti satu dimensi dari user interface. Usability memiliki banyak komponen dan secara tradisional dikaitkan dengan 5 atribut kegunaan ini, yaitu learnability. Sistem harus mudah dipelajari, sehingga pengguna dapat dengan cepat mulai menyelesaikan beberapa pekerjaan dengan sistem. Efisiensi. Sistem harus efisien untuk digunakan sehingga setelah pengguna mempelajari sistem, tingkat produktivitas yang tinggi mungkin dapat terjadi. Yang ketiga, memorability. Sistem harus mudah diingat, sehingga pengguna biasa dapat kembali ke sistem setelah beberapa lama tidak menggunakannya, tanpa harus mempelajarinya lagi. Yang keempat, kesalahan atau errors. Sistem harus memiliki tingkat kesalahan yang rendah, sehingga pengguna membuat sedikit kesalahan selama penggunaan sistem, dan jika mereka membuat kesalahan, mereka dapat dengan mudah memulihkannya. Yang kelima, satisfaction. Sistem harus menyenangkan untuk digunakan, sehingga pengguna secara subjektif puas saat menggunakannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan lebih lengkap tentang variabel usability oleh Jacob Nielsen, yaitu yang pertama yaitu learnability. Learnability dalam beberapa hal merupakan atribut usability yang paling mendasar, karena sebagian besar sistem harus mudah dipelajari, dan karena pengalaman pertama yang dimiliki kebanyakan orang dengan sistem adalah belajar menggunakannya. Tentu saja, ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk melatih pengguna secara ekstensif untuk mengatasi antarmuka yang sulit dipelajari. Tetapi, dalam banyak kasus, sistem harus mudah dipelajari. Yang kedua, yaitu efisiensi. Efisiensi mengacu pada tingkat kinerja pengguna ahli pada saat kurva belajar mendatar. Tentu saja, pengguna belum tentu mencapai tingkat kinerja akhir dalam waktu dekat. Sebagai contoh, beberapa sistem operasi sangat kompleks, sehingga dibutuhkan beberapa tahun untuk mencapai kinerja tingkat ahli, dan kemampuan untuk menggunakan operator komposisi tertentu untuk menggabungkan perintah. Yang ketiga yaitu memorability. Pengguna biasa adalah orang-orang yang menggunakan sistem sebentar daripada memiliki penggunaan yang cukup sering. Namun berbeda dengan pengguna pemula, pengguna biasa telah menggunakan sistem sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu mempelajarinya dari awal. Mereka hanya perlu mengingat cara menggunakan berdasarkan pembelajaran mereka sebelumnya. Yang keempat yaitu errors. Pengguna harus membuat kesalahan sesedikit mungkin saat menggunakan sistem komputer. Biasanya, kesalahan didefinisikan sebagai tindakan apapun yang tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Dan tingkat kesalahan sistem diukur dengan menghitung jumlah tindakan yang dilakukan oleh pengguna saat melakukan beberapa tugas tertentu. Tingkat kesalahan dengan demikian dapat diukur sebagai bagian dari percobaan untuk mengukur atribut kegunaan lainnya. Yang terakhir yaitu satisfaction. Kepuasan subjektif dapat menjadi atribut kegunaan yang sangat penting untuk sistem yang digunakan secara bebas dalam lingkungan non-kerja, seperti komputasi rumah, permainan, fiksi interaktif, ataupun lukisan kreatif. Untuk beberapa sistem seperti itu, nilai hiburannya lebih penting daripada kecepatan menyelesaikan sesuatu, karena seseorang mungkin ingin menghabiskan waktu lama untuk bersenang-senang.
Pengguna harus memiliki pengalaman yang menghibur saat menggunakan sistem tersebut, karena mereka tidak memiliki tujuan yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.